Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai performa keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang lebih dikenal dengan kode saham BBRI pada kuartal 4 tahun 2025. Kita akan melihat bagaimana perkembangan laba bersihnya, faktor-faktor yang mendukung kinerjanya, serta melakukan analisis apakah harga saham BBRI saat ini masih tergolong murah untuk dipertimbangkan sebagai investasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bahasan kita. Sebelum masuk ke detail laporan keuangan kuartal 4 tahun 2025, mari kita singgung terlebih dahulu profil BBRI dan konteks pasar perbankan saat ini. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk adalah salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia dengan basis nasabah dan jaringan cabang yang paling luas di seluruh Nusantara. Perusahaan berfokus pada pembiayaan untuk segmen mikro, kecil, dan menengah usaha (UMKM), sekaligus juga melayani segmen korporasi dan retail lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan Indonesia menghadapi dinamika yang cukup kompleks, mulai dari fluktuasi suku bunga, perubahan regulasi, hingga tantangan dalam mengelola kualitas kredit di tengah kondisi makroekonomi yang terus berkembang. Pada tahun 2025, tren pertumbuhan kredit di industri perbankan umumnya memasuki fase moderasi setelah periode pertumbuhan agresif pasca pandemi, dan BBRI tidak terkecuali dalam menghadapi kondisi ini. Berikut adalah ringkasan performa keuangan BBRI pada kuartal 4 tahun 2025 yang telah dirilis resmi. Untuk laba bersih, pada kuartal 4 tahun 2025, BBRI mencatatkan laba bersih sebesar 15,9 triliun rupiah, tumbuh sebesar 7% secara tahunan year on year dan 9% secara kuartalan. Peningkatan ini menjadi titik terang setelah kinerja laba bersih selama 9 bulan pertama di tahun 2025 yang mengalami penurunan sebesar 9% secara year on year. Secara kumulatif, laba bersih BBRI selama tahun 2025 mencapai 56,7 triliun rupiah atau menurun 5% secara year on year. Namun hasil ini sejalan dengan ekspektasi konsensus pasar. Peningkatan laba bersih pada kuartal 4 tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih net interest income sebesar 39,47 triliun rupiah yang tumbuh sebesar 13% secara year on year. Bila disetahunkan, pendapatan bunga bersih BBRI sebesar 150,49 triliun rupiah, naik sebesar 4% secara year on year. Pertumbuhan net interest income ini berasal dari dua faktor utama, yaitu yang pertama, perbaikan komposisi dana pihak ketiga dalam setahun yang sebesar 1.466,84 triliun rupiah, tumbuh 7% secara year on year, di mana kontribusi dana cepat lancar atau current account dan saving account (KASA) terhadap total dana pihak ketiga mencapai level 70% pada akhir Desember tahun 2025, naik dari 67,3% pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan biaya bunga yang dikeluarkan menjadi lebih rendah. Yang kedua, pertumbuhan total kredit BBRI dalam setahun yang sebesar 1.381,40 triliun rupiah yang tumbuh sebesar 13% secara year on year pada akhir Desember tahun 2025. Melampaui target yang telah ditetapkan manajemen. Pertumbuhan kredit ini didorong oleh penyaluran pinjaman ke PT Agrinas Pangan Nusantara terkait program Koperasi Desa Merah Putih, serta pertumbuhan kredit dari anak perusahaan pegadaian yang mencapai 48% secara year on year. Selain itu, Pre-Provision Operating Profit (PPOP) BBRI pada kuartal 4 tahun 2025
juga tumbuh sebesar 13% secara year on year, menunjukkan peningkatan efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum beban provisi. Untuk beban provisi dan kualitas kredit pada kuartal 4 tahun 2025, BBRI secara proaktif meningkatkan beban provisi untuk menghadapi potensi risiko kredit di masa depan. Cost of Credit (COC) pada kuartal ini mencapai 3,6%, menjadi tertinggi sepanjang tahun 2025, sehingga total COC (Cost of Credit) selama tahun 2025 mencapai 3,3%. Meskipun demikian, manajemen menyampaikan bahwa beban provisi akan memasuki fase normalisasi pada tahun 2026 dengan target COC berada di kisaran 2,9% sampai 3,2%. Beralih ke dana CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai BBRI terhadap kredit yang diberikan di tahun 2025 sebesar Rp79,33 triliun, naik sebesar 3% secara tahunan. Per akhir Desember tahun 2025, rasio non-performing loan (NPL) gross dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tercatat sebesar 3,29%, sedangkan NPL netnya mencapai 0,96%. Berikut rincian NPL BBRI berdasarkan segmen bisnis per akhir Desember tahun 2025. Segmen UMKM, NPL gross-nya 3,87%, sedangkan NPL netnya 1,12%. Segmen korporasi, NPL gross-nya 2,76%, sedangkan NPL netnya 0,81%. Segmen konsumen, NPL gross-nya 3,42%, sedangkan NPL netnya 1,03%. Kemudian segmen mikro, NPL gross-nya 4,15%, sedangkan NPL netnya 1,25%. Peningkatan NPL sebagian besar berasal dari segmen UMKM dan mikro akibat tekanan pada beberapa sektor usaha kecil yang sedang dalam tahap pemulihan pasca fluktuasi ekonomi global. Berikut adalah rasio profitability BBRI di kuartal 4 tahun 2025. Untuk return on asset secara 12 bulan ke belakang sebesar 2,65%. Untuk return on equity untuk 12 bulan ke belakang sebesar 17,48%. Gross profit margin-nya secara kuartalan sebesar 75,06%. Kemudian untuk operating profit margin-nya secara kuartalan sebesar 38,37%. Dan net profit margin-nya secara kuartalan sebesar 30,18%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pergerakan harga saham dan valuasi BBRI untuk melihat apakah saham ini masih tergolong murah. Untuk pergerakan harga sahamnya, pada akhir Desember 2025, harga saham BBRI diperdagangkan pada level sekitar Rp3.660 per lembar sahamnya. Pada tanggal 2 Februari tahun 2026, harga sahamnya berada di harga Rp3.830 per lembar sahamnya, atau naik sebesar 1% dibandingkan harganya di akhir Desember tahun 2025. Dalam 1 tahun terakhir, per video ini dibuat, harga saham BBRI berada di harga Rp3.580 per lembar sahamnya, turun sebesar minus 5,77% dalam setahun, dengan pergerakan harga sahamnya di rentang harga antara Rp3.290, titik terendahnya pada 29 Januari tahun 2026, hingga Rp4.450 per lembar sahamnya. Ini merupakan titik tertinggi pada 28 Mei tahun 2025. Beberapa indikator valuasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah saham BBRI masih murah, di antaranya yang pertama, price to earning atau PER rasio BBRI. Pada Maret tahun 2026, price earning rasio BBRI berdasarkan trailing 12 month atau 12 bulan ke belakang adalah 9,82 kali.
angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata PER BBRI dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 16,34 kali, dan juga lebih rendah dari sektor perbankan Indonesia yang berkisar di atas 12 kali, serta juga lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya seperti BBCA yang memiliki PER sebesar 15 kali. Kemudian yang kedua, dividen yield BBRI. BBRI membayarkan dividen tahunan sebesar Rp345,40 per lembar sahamnya pada tahun 2025, di mana dividen yield-nya mencapai 9,6% bila dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Angka ini tergolong tinggi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang menginginkan pendapatan pasif dari investasi saham. Dan yang ketiga, price to book value (PBV ratio) BBRI. Berdasarkan proyeksi dari beberapa sekuritas, valuasi PBV BBRI pada tahun 2025 berada di kisaran 1,72, lebih rendah dari rata-rata PBV-nya dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 2,39, di mana ini mencerminkan valuasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan fundamental perusahaan. Beralih ke harga wajar BBRI. Menurut perhitungan harga wajar BBRI dari Sadar Saham, harga wajar BBRI berada di rentang harga Rp5.100 sampai Rp6.100 per lembar sahamnya. Ini diperoleh dengan menggunakan pendekatan rata-rata PER dan PBV BBRI dalam 5 tahun terakhir. Dengan melihat harga sahamnya saat ini di harga Rp3.580 per lembar sahamnya, bisa disimpulkan saat ini harga saham BBRI masih under value atau berada di bawah harga wajarnya. Untuk dapat menilai secara komprehensif apakah saham BBRI masih murah, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor penunjang dan resiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga sahamnya di masa depan. Faktor penunjangnya yang pertama, dukungan pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp55 triliun kepada BBRI dari total Rp200 triliun yang disalurkan ke bank pemerintah lainnya. Dana ini diperkirakan akan memperkuat likuiditas perusahaan dan mendukung ekspansi kredit ke segmen prioritas seperti UMKM. Yang kedua, pemimpin pasar di segmen UMKM. BBRI tetap menjadi pemimpin pasar dalam pembiayaan UMKM dengan porsi kredit sebesar 84,4% dari total kredit yang disalurkan. Hal ini memperkuat posisi perusahaan dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Kemudian yang ketiga, strategi bisnis yang efektif. Perbaikan komposisi dana pihak ketiga dan reposisi kredit yang dilakukan oleh manajemen menunjukkan bahwa perusahaan memiliki strategi yang jelas untuk meningkatkan profitabilitas dan mengelola risiko dengan baik. Dan yang keempat, katalis positif dari anak perusahaan. Pertumbuhan kredit yang tinggi dari anak perusahaan Pegadaian menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan kredit BBRI pada kuartal 4 tahun 2025 dan diperkirakan akan terus memberikan kontribusi positif di masa depan. Untuk faktor resikonya, yang pertama, tekanan pada net interest margin, NIM. Manajemen memperkirakan bahwa NIM BBRI akan menurun pada tahun 2026, seiring dengan kelanjutan dampak dari pemangkasan suku bunga BI rate, yang juga menjadi tren di antara bank besar pemerintah lainnya. Yang kedua, resiko kredit pada segmen mikro. Beberapa analisis memperingatkan bahwa BBRI berpotensi menghadapi tantangan pada segmen kredit mikro dan ultramikro dalam beberapa tahun ke depan, dengan potensi kenaikan write-off yang dapat mempengaruhi kualitas kredit dan profitabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga, kondisi makroekonomi. Melemahnya daya beli masyarakat dan pertumbuhan investasi di Indonesia dapat menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan kredit dan profitabilitas perbankan secara keseluruhan, termasuk BBRI. Dan yang keempat, perubahan regulasi.
Perubahan kebijakan regulasi yang terkait dengan industri perbankan, seperti perubahan dalam aturan mengenai biaya dana atau pembiayaan, dapat berdampak pada biaya operasional dan profitabilitas BBRI ke depannya. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan terhadap performa keuangan BBRI di kuartal 4 tahun 2025, pergerakan harga sahamnya, valuasi, serta faktor penunjang dan resiko dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, performa keuangan BBRI. BBRI menunjukkan perbaikan yang signifikan pada kuartal 4 tahun 2025 dengan pertumbuhan laba bersih yang didukung oleh peningkatan net interest income dan pertumbuhan kredit. Meskipun laba bersih tahunan mengalami penurunan, hasil ini sejalan dengan ekspektasi pasar. Yang kedua, valuasi saham. Berdasarkan indikator valuasi seperti PER, dividend yield, dan PBV, saham BBRI saat ini masih tergolong memiliki valuasi yang menarik dan dapat dikategorikan sebagai murah hingga agak murah, tergantung pada perspektif dan horizon investasi masing-masing investor. Dan yang ketiga, prospek masa depan. Dengan dukungan pemerintah, posisi pemimpin pasar di segmen UMKM, dan strategi bisnis yang efektif, BBRI memiliki potensi untuk terus tumbuh di masa depan. Namun, investor perlu tetap memperhatikan resiko yang terkait dengan tekanan net interest margin, resiko kredit pada segmen mikro, dan kondisi makroekonomi yang tidak menentu. Untuk investor yang memiliki horizon investasi jangka panjang dan mencari saham dengan fundamental yang solid serta dividen yield yang tinggi, saham BBRI dapat menjadi pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan. Namun, bagi investor yang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek atau memiliki toleransi risiko yang rendah, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang ada. Itulah pembahasan kita mengenai update kuartal 4 tahun 2025 BBRI dan analisis apakah harga sahamnya masih murah. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dalam membuat keputusan investasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar sahabat investor tidak ketinggalan update informasi investasi lainnya dari kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pendapat mengenai saham BBRI, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton kami. Sampai jumpa.